Demikian Bu, untuk praktek bagian pertama, kami akan melanjutkan untuk bagian yang kedua. Saya akan berperan sebagai coach dan Bu Delia akan berperan sebagai coach. Silakan Bu Delia. Iya, terima kasih. Selamat siang Bu Asri. Selamat siang Bu Delia. Cerah sekali hari ini wajahnya Bu Asri. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat Alhamdulillah Bu Delia. Hari ini sehat walaupun di tempat saya nih agak mendung Bu. Iya, yang penting sehat, selalu jaga kesehatan ya Bu ya. Bu Asri, terima kasih ya telah mau meluangkan waktu. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar 10 sampai 15 menit ya. Kira-kira ini mau ngomongin apa nih Bu siang hari ini? Gini Bu, saya sih sebenarnya pengen ngomongin kerjaan saya nih Bu. Saya merasa pekerjaan saya ini mulai padat-padatnya Bu Delia. Karena saya kan sekarang posisinya menjadi guru kelas 6. Nah, pada bulan ini kelas 6 itu kan dituntut mengejar materi, Bu, karena di akhir bulan ini kan kita melakukan PAS, nanti kemudian disusul dengan koreksi juga, kemudian ada pengolahan nilai raport. Tentunya saya juga mempunyai pekerjaan lain di luar itu, Bu, yaitu saya mendapatkan tugas tambahan sebagai operator sekolah yang menangani pelaporan bos secara rutinnya setiap bulan, Bu. Belum lagi saat ini saya juga sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak, Bu. Nah, jadi ketiga kegiatan ini, Bu, di bulan-bulan ini dan bulan depan itu sedang padat-padatnya tugas, Bu Delia. Jadi saya rasa saya itu sedikit khawatir nih. Jadi saya pengen tahu gimana sih caranya agar saya ini bisa mengerjakan semua kegiatan saya ini secara konsisten, seimbang, dan penuh dengan tanggung jawab saya, Bu Delia. Wah, kompleks sekali ya Bu Asri ini. Istimewa ini. Jadi guru yang multi talent ya Bu ya. Oke, jadi saat ini kalau bisa saya tarik kesimpulan ceritanya Bu Asri tadi, Bu Asri ini sedang melakukan 3 tugas nggih Bu, yaitu sebagai guru kelas 6 dengan segala kegiatannya, menjadi operator bos, kemudian yang menangani pelaporan secara rutin, dan saat ini juga Bu Asri sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Hebat ini Bu Asri. Apa betul Bu seperti itu? Iya Bu, betul. Jadi saya merasa sedikit khawatir gitu Bu. Oke Bu Asri, karena ini percakapan singkat, apa sih yang diinginkan Bu Asri dapat di akhir percakapan siang hari ini? Saya sih pengennya nanti saya bisa menjadi konsisten Bu dalam mengerjakan setiap tugas saya sehingga setiap tugas saya ini nanti bisa terselesaikan dengan baik, tidak meninggalkan tanggung jawab dan saya bisa mengerjakan semua itu dengan seimbang, Bu. Itu yang saya harapkan sih. Tadi Bu Asri menyampaikan mengenai bagaimana mengerjakan tugas secara konsisten. Menurut Bu Asri nih ya, konsisten yang dimaksud yang seperti apa Bu? Kalau menurut saya ya Bu Delia, konsisten itu ya mengerjakan sesuatunya itu dengan stabil. Maksudnya kadang saya itu mengerjakan dengan sangat rajin tapi juga kadang males-malesan Bu. Nah, kalau seperti itu kan nanti pekerjaan saya menjadi tidak tepat waktu ya Bu ya. Jadi konsisten menurut saya ya itu tadi mengerjakan tugas secara stabil. Begitu ya Bu ya. Kira-kira langkah apa sih yang bisa mewujudkan konsistenitasnya Bu Asri yang Bu Asri maksud tadi?
Apa ya Bu ya, mungkin di awalnya nanti saya, menentukan tujuan dulu kali ya Bu ya. Kalau saya sudah menentukan tujuan-tujuan dari semua kegiatan yang saya miliki nih, nanti saya selanjutnya akan menyusun jadwalnya Bu. Jadwal kegiatannya apa saja, kemudian nanti saya setelah menyusun jadwal kegiatannya, saya bisa menetapkan batas-batas waktu pengerjaan kegiatannya, Bu. Deadline-deadline tugasnya itu kapan saja. Setelah itu mungkin saya mau membuat jurnal, Bu, jurnal kegiatan. Hari ini misalnya kegiatannya apa, kemudian tugasnya apa saja, waktunya harusnya kapan selesai, kapan deadline tugasnya dikumpulkan. Nah, setelah semua itu saya buat, saya susun, mungkin saya kerjakan secara disiplin dan penuh dengan tanggung jawab, Bu Delia. Berarti ada 5 hal ya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan konsistenitasnya Bu Asri dalam berkegiatan. Ada menentukan tujuan, membuat jadwal, menetapkan batas waktu, menulis jurnal, melaksanakan secara disiplin. Apakah seperti itu Bu Asri? Iya Bu Delia, betul itu yang saya maksudkan tadi. Adakah hal lain selain kelima hal tersebut, Bu? Apa ya Bu? Sepertinya saya mau fokuskan kelima hal itu dulu deh Bu Delia, biar nanti nggak kemana-mana. Fokus kelima itu dulu aja. Oke, baik. Jadi kapan nih ya kira-kira kelima hal tersebut bisa dilakukan sama Bu Asri? Harusnya sih secepatnya ya Bu, kalau mengingat tidak ada yang terlalu banyak disiapkan, hanya sekedar membuat jadwal-jadwal itu saja. Tetapi yang jadi masalahnya nih Bu, banyak sekali kadang beberapa gangguan yang saya hadapi dalam mengerjakan semua itu tadi. Baik, kalau boleh diceritakan nih ya, apa sih yang biasanya mengganggu konsistenitasnya Bu Asri? Biasanya sih yang mengganggu saya itu mood saya Bu yang mendadak. Kadang Bu jelek banget gitu Bu. Jadi males mengerjakan semua tugas yang ada Bu. Biasanya ya Bu ya, mood yang jelek itu biasanya mengganggu ya Bu ya. Dalam situasi mood yang jelek itu tadi, apa sih yang biasa Bu Asri lakukan supaya moodnya itu bisa up lagi gitu, lebih lebih cerah lagi, lebih ceria lagi? Um, Kalau mood saya jelek sih Bu, biasanya saya melakukan hal-hal yang saya sukai Bu, biar moodnya balik lagi, biar bisa melakukan kegiatan lagi. Misalnya kayak nonton drama Korea mungkin Bu Delia, saya suka banget nonton drama Korea. Terus kalau nggak nonton K-pop itu Bu, nanti kalau tiap habis nonton tuh happy jadinya Bu, nggak pusing-pusingnya udah hilang Bu. Milenial sekali ya Bu ya. Iya Bu. Eh, Memang harus ada refreshnya ya Bu ya. Adakah hal lain Bu selain kedua hal tersebut Bu? Mmm, Apalagi ya, mungkin jalan-jalan, Bu, jalan-jalan mungkin sama Bu Delia kapan-kapan kita jalan-jalan, Bu, kalau mood saya baru jelek gitu, Bu. Wah asik ini, bisa jadi ide bagus ya Bu ya. Kira-kira mau jalan-jalan kemana nih Bu? Mungkin di dekat-dekat Blora aja, Bu, soalnya kan nanti tugasnya masih menunggu di rumah, Bu. Iya Bu. Selain itu Bu, adakah yang bisa membantu Bu Asri untuk meningkatkan konsistensi tadi Bu? Mmm, Mungkin saya mau minta tolong, teman-teman yang ada di sekolah ya, Bu Delia, minta tolong mungkin membantu saya mengerjakan tugas yang bisa minta bantuan atau sekedar mengingatkan jadwal-jadwal yang sudah saya buat ya, Bu, karena saya ini memang kadang-kadang lupa jika punya jadwal-jadwal itu, Bu. Jadi ada teman saya nih namanya Bu Ayu, mungkin
teman dekat saya ini nanti saya minta tolong untuk mengingatkan saya deh Bu, biar saya menjadi orang yang lebih konsisten seperti itu. Bu Ayu ini ya saat ini ngajar juga di kelas tinggi, Bu. Iya Bu, kebetulan Bu Ayu itu kelasnya sebelah saya, kelas 5 Bu. Jadi Hmm. kalau dekat kan nanti mengingatkannya lebih enak gitu Bu. Iya, Bu. Memang harus ada tempat curhat ya, Bu ya. Di mana Bu Asri bisa merasakan nyaman di situ. Silahkan menjadi curahan hati. Ya Bu. Terus ini selain curhat ke Bu Ayu, mungkin ada bestie lain Bu di lingkungan rumah atau di lingkungan tetangga sekolah. Iya Bu, mungkin teman-teman operator Bu kadang kita ngobrol saling curhat mengingatkan tugas-tugas operator Bu itu ada. Namanya teman saya itu Noni Bu. Dia baik sekali Bu. Nanti saya minta tolong deh selain misalnya nanti Bu Ayu sedang sibuk mungkin kelupaan mengingatkan, mungkin teman saya yang lain ini bisa membantu saya mengingatkan jadwal-jadwal saya Bu. Wah, asik ya Bu ya. Ini kayaknya sefrekuensi ini. Iya Bu. Eh, wah nggak kerasa nih ya Bu ya, udah 15 menit lagi, udah 15 menit kita ngobrol-ngobrol. Apa nih yang Bu Asri dapatkan dari percakapan kita siang hari ini Bu? Kalau saya boleh Um, tahu. Kalau saya mau mengatakan dari obrolan bersama Bu Delia siang ini ya Bu ya. Jadi untuk menjadi orang yang konsisten, punya konsistenitas itu mungkin diawali dari membuat tujuan-tujuan awal Bu ya. Tujuan dari setiap kegiatan tadi saya tulis dulu satu-satu tujuannya sebenarnya apa sih dari kegiatan-kegiatan itu. Kemudian setelah membuat tujuan nanti, menetapkan tujuan, saya nanti membuat jadwal. Dari jadwal-jadwal tadi di dalamnya saya akan menetapkan batas-batas waktunya, kapan saja batas waktu, deadline-nya tugas-tugas ini apa, kemudian deadline-nya kapan, kemudian saya tulis dalam bentuk jurnal sehingga lebih jelas dan lebih rinci ya Bu Delia mungkin. Kemudian saya akan melaksanakan semua yang sudah saya tuliskan itu secara disiplin serta bertanggung jawab. Lalu selain itu tadi, saya juga bisa meminta bantuan dari teman-teman sekolah maupun teman-teman di luar sekolah untuk sekedar mengingatkan saya maupun membantu tugas-tugas saya yang tadi sudah saya tuliskan dalam jurnal. Kemudian selain itu tadi untuk mengatasi mood saya yang kadang-kadang jelek mendadak itu ya Bu Delia. Mungkin tadi yang pertama saya bisa sambil nonton K-pop. Kemudian selain itu saya bisa sambil nonton drama Korea ya Bu Delia. Iya. Kemudian selain itu bisa jalan-jalan singkat, mungkin jalan-jalan sama Bu Delia tadi. Nah, itu sih Bu yang saya bisa dapatkan dari percakapan dengan Bu Delia siang ini. Uh, Oke, wah asik ini ya seru-seruan kita ngobrolnya siang hari ini Bu. Kemudian kapan nih rencananya Bu Asri itu mulai diterapkan? Hmm, mungkin mulai minggu depan kali ya Bu ya. Ini kan hari Sabtu, nggak mungkin besok saya terapkan. Mungkin mulai hari Senin deh Bu, saya terapkan dan mulai coba menjadi orang Oke, konsisten. sip. Oke kalau begitu. Semoga sukses ya Bu Asri. Besok minggu depan kita ketemu lagi. Saya pengen dengar-dengar lagi nih curhatan-curhatan Bu Asri. Ada perkembangan apa? Ada hal-hal baru apa yang sekiranya dapat kita obrolkan seperti ini. Siap Bu Delia, terima kasih ya Bu Delia waktunya. Jadi merepotkan Bu Delia untuk mendengarkan curhatan saya. Tidak Bu, sama-sama. Uh, Jangan kalau bosan ya Bu cerita-cerita Delia.
Mboten Bu, tidak. Cita-cita seperti ini ringan tapi sangat mengena menurut saya Bu. Nah, baik Bu Delia, terima kasih ya sekali lagi sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Bu, sehat selalu Bu Asri. Semoga semuanya lancar. Bu Asri menjadi guru yang multi talent. Menurut saya Bu Asri itu multi talent sekali karena pegang peran penting ya. Kelas 6 pegang peran penting, bos itu juga pelaporannya juga sangat penting. Ya, semoga Bu Asri sehat-sehat selalu, menjadi guru yang berdedikasi tinggi, guru yang selalu membawa perubahan, selalu positif thinking ya Bu ya, selalu berpikiran positif, biar moodnya selalu baik. Terima kasih Bu Delia. Sama-sama Sampai Bu jumpa Asri. lagi. Iya. Lebih dekat lagi dalam menggali permasalahan yang kita bicarakan. Kemudian yang saya lakukan agar dapat fokus sebelum dan sesudah coaching, saya rasa tadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk fokus. Saya sudah hadir penuh di dalam coaching kita siang hari ini. Walaupun terkendala sinyal, mungkin suara saya agak putus-putus, tapi saya sudah berusaha fokus dan saya menikmati peran Bu Asri sebagai coach dan peran saya sebagai kuci. Saya sangat menikmati untuk siang hari ini. Kemudian yang saya lakukan untuk terus memperbaiki, meningkatkan kegiatan coaching, yaitu saya akan terus belajar, terus melihat contoh-contoh yang sudah ada, baik itu di YouTube, di LMS, ataupun contoh keseharian dengan teman-teman saya. Seperti itu. Yang saya Kemudian yang saya rasakan setelah di coaching sama Bu Asri, saya merasa senang, saya merasa lega, saya merasa terbantu sedikit beban saya memperoleh solusi yang menurut saya itu solusi yang eh, tepat dan akan segera saya lakukan di dalam pembelajaran kelas saya. Seperti ini Bu Asri, refleksi diri saya dan tanggapan saya kepada Bu Asri. Terima kasih. Kemudian akan saya lanjutkan untuk refleksi diri terkait proses coaching yang telah saya lakukan bersama Bu Delia. Tadi yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan saat coaching saya dengan Bu Delia adalah percakapan berjalan sangat lancar ya Bu Delia, tidak ada kendala, juga kebetulan tadi tidak ada kendala sinyal. Di tempat saya juga suaranya benar-benar semuanya full sudah masuk, kemudian juga telah nampak alur tirtanya dalam tadi percakapan coaching kita, baik itu ketika Bu Delia sebagai coach maupun saya sebagai coach maupun sebagai coachee. Kemudian yang masih perlu saya perbaiki adalah presence atau kehadiran serta kefokusan saya. Mungkin akan lebih saya tingkatkan lagi tingkat kefokusan saya dalam mendengarkan coachee dalam menjelaskan permasalahan-permasalahannya sehingga saya bisa dengan lebih baik memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sebagai penuntun coachee saya untuk mendapatkan solusi dari setiap permasalahannya. Kemudian saya juga akan meningkatkan keaktifan dalam mendengarkan. Kemudian yang berikutnya, apa yang saya lakukan untuk tetap dalam keadaan present sebelum coaching adalah saya melakukan teknik stop dulu sebelumnya, sehingga keadaan saya benar-benar menjadi keadaan yang terbaik dalam melakukan coaching bersama Bu Delia. Kemudian saya juga menjadi pendengar aktif untuk lebih fokus lagi mendengarkan penjelasan dari setiap Bu Delia, permasalahan yang diungkapkan itu seperti apa. Kemudian yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dalam
teknik coaching saya, yaitu dengan banyak berlatih tentu saja sebagai coach, dengan melihat banyak referensi baik itu dari LMS maupun dari YouTube. Kemudian juga banyak belajar dari teman-teman CGP lainnya. Sedangkan umpan balik saya untuk Bu Delia adalah yang pertama, saya merasa sangat senang tentu saja mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di hidup saya, tentu saja dengan bantuan dari Bu Delia, dengan memberikan setiap pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga saya bisa menggali potensi yang ada dalam diri saya untuk menentukan setiap solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Delia ya, sudah membantu saya menyelesaikan permasalahannya. Kemudian dengan adanya coaching ini dari Bu Delia, saya menjadi lega punya teman curhat baru. Selain kita ngobrol-ngobrol, juga kita bisa mendapatkan solusi yang tadinya mungkin hanya sekedar ngobrol, tapi melalui kegiatan coaching ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan solusi dari setiap permasalahan yang saya hadapi. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bu Endang, untuk umpan balik dan refleksi dari proses coaching bersama Bu Delia. Terima kasih. Terima kasih Bu Astri. Masih ada waktu 5 menit, Delia. Mungkin untuk kedepannya bisa ketemuan secara langsung ya Bu ya. Kayak asik nih ya. Kalau coaching ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul, di sekolah itu banyak sekali masalah-masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Mungkin selama ini di sekolah kita sudah sering ngobrol-ngobrol sama teman lain, mencari solusi-solusi, tapi kadang kan kita juga di dalamnya itu memasukkan apa sih yang pernah kita hadapi, kemudian kita itu di dalamnya memberikan solusi, langsung memberikan solusi, padahal kan kita nggak tahu itu cocok solusinya buat teman kita atau enggak. Nah, dari teknik coaching ini mungkin kita nanti bisa diaplikasikan ke sekolah. Mungkin kalau diseminasikan di sekolah juga mungkin bagus sih materi untuk coaching ini. Biar teman-teman yang lain itu yang sukanya cuma apa sih solusinya, mereka mungkin bisa menggali potensi apa yang mereka miliki. Mungkin mereka juga punya ide-ide seperti itu, tapi karena nggak ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memancing mereka, mungkin mereka jadi apa ya istilahnya, nyari solusi dari orang lain. Padahal belum tentu kan dari pendapat teman-teman itu cocok dengan keadaan mereka, cocok dalam keadaan pembelajaran di kelas mereka. Padahal kan siswanya juga berbeda, nggak mungkin nanti solusinya sama seperti itu Bu Delia. Iya, betul Bu. Karena ya memang sulit untuk kita mulainya dari mana, itu agak ragu-ragu, agak sulit Bu. Kalau semisal kita menerapkannya di kehidupan nyata kita sehari-hari. Kadang kan juga nggak harus pembelajaran ya Bu Delia, mungkin coachingnya ini soal masalah-masalah yang kita anggap itu hal yang biasa, mungkin bisa diobrolkan melalui teknik coaching ini. Biar yang biasanya cuma dipikirkan sendiri mungkin bisa berbagi sama teman-teman lainnya melalui kegiatan coaching. Sehingga nanti materi yang kita dapatkan di pembelajaran ini lebih bermanfaat untuk orang lain tentu saja. Betul sekali Bu. Jadi pendidikan guru penggerak ini sebetulnya manfaatnya banyak sekali ya Bu ya. Betul sekali. Materi-materinya benar-benar diterapkan di sekolah mungkin ya menjadi sekolah yang positif vibe-nya terlihat ya. Dimulai dari budaya positif itu kalau setiap sekolah benar-benar menerapkan baik dari guru maupun tenaga kependidikan maupun siswanya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mewujudkan budaya positif, tentu saja akan mewujudkan sekolah yang keren. Luar biasa.